Hadir Ibu. Sri Andriani. Hadir Ibu. Sri Hardianti. Hadir Ibu. Oke, semoga yang hadir hari ini cepat masuk. Enggak Oke. sakit jadi gitu dong. Bukan bilang Cepat apa, Bu? selalu Allah salah satu. Amin. Oke, sambil aja. Semoga yang hadir hari ini dimanapun berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Amin. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai siklus hidup siklus pada makhluk hidup. Sebelumnya Ibu mau bertanya tentang materi minggu lalu. Apa? Siapa yang masih ingat? Tinggal tanya Ci. Oh, mengenal hewan di sekitar kita. 1, 2, 3. Oke, semuanya masih ingat ya. Jadi sebelumnya Ibu mau bertanya, hewan-hewan apa saja yang ada di sekitar kita? Kucing, sapi, anjing, ular, tikus, cacing, kupu-kupu. Oke, semuanya sudah. Iya sayang. Oke, semuanya hari ini. Ibu nak bilang Ci. Oke, semuanya sudah mengerti hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Sebelumnya Ibu juga mau bertanya, hewan yang hidup di darat itu hewan apa saja? 3 saja contohnya. Oke, kalau yang hidup di air? Kalau yang di darat? Oke, luar biasa ya, hebat semua anak-anak Ibu masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya. Oke ya, kita ini siklus pada makhluk hidup. Sebelum memulai pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di mana anak-anakku semua dapat mendeskripsikan tahapan siklus hidup pada hewan yang mengalami metamorfosis. Oke. Kemudian yang kedua, dapat membuat Kemudian yang kedua, dapat membuat bagan siklus hidup metamorfosis. Kemudian yang ketiga,
banyak bukan ini Fani. Oke, kita sebelum masuk ke siklus hidup hewan, kita akan belajar mengenai siklus hidup manusia, yaitu siklus hidupnya kalian. Yang pertama, ayo kita baca percakapan ini. Siapa yang mau membacanya? Saya Bu. Sama Sri saya. Hardianti dengan Dian Ekawati. Oke, yang Dian yang mana? Dian yang mana? Saya yang cewek Bu. Cewek. Berarti Sri yang cowok. Oke. Kok manusia bisa berubah dari bayi jadi besar seperti kita ya? Terus Fani. Ya itu karena manusia juga punya siklus hidup. Ya, benar sekali. Jadi, manusia itu punya siklus hidup. Kita sebagai manusia itu punya siklus hidup. Dari kita janin, kemudian jadi bayi, kemudian tumbuh jadi anak, seorang anak-anak, kemudian kita menjadi seorang dewasa. Nah, semua manusia itu berasal dari janin yang berada di perut ibu. Janin itu tumbuh dari sel kecil dan yang berkembang menjadi bayi. Di tahap ini, tubuh itu mulai terbentuk kepala, bagian kaki, dan bagian tangan. Oke. Nah, setelah 9 bulan, janin itu dilahirkan menjadi seorang bayi. Nah, bayi itu tumbuh dengan cepat, belajar minum susu, belajar merangkak, belajar berdiri, dan akhirnya berjalan. Kemudian, bayi itu tumbuh menjadi anak kecil yang ceria dan yang suka bermain, berlari ke sana ke sini, kemudian bersekolah. Nah, dari anak-anak berubah menjadi dewasa muda dan yang bekerja dan berkeluarga. Kemudian menjadi Kakek nenek. kakek nenek. Iya, benar sekali. So sweet. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak Bu. Lanjut Bu. Oke, selanjutnya siklus hidup pada hewan. Oke, siapa lagi yang mau baca? Saya Bu. Oke, Arlina sama siapa? Saya Bu. Hikmah. Saya yang mana? Yang mana? Hikmah yang mana? Saya yang pakai baju biru ibu. Oke, berarti Arlina yang baju putih. Yang mana duluan? Ini. Oh, saya dulu. Lihat, ada kupu-kupu keluar dari kepompong. Wah, itu bagian dari siklus hidup makhluk hidup loh. Ya, benar sekali. Tuh. Mana sih? Banyak cut tadi kau. Oke. Nah, contoh siklus hidup pada hewan. Yang pertama ini ada Telur. hewannya dulu sayang. Ayam. Dan sapi. Sapi. Ayam itu apa? Telur. Oke. Kalau sapi itu Beranak. ikan. Siklus hidup ayam itu dimulai dari telur, menetas, anak ayam dewasa. Kemudian kalau sapi, bayi sapi muda, sapi dewasa. Kota itu sudah diproduksi. Iya Bu. Oke, nah di siklus hidup hewan itu terbagi menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Siapa yang bisa bantu baca? Ibu Oke. Oke, Sri Hardianti. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk tubuh yang ekstrim melalui 4 tahapan utama, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Oke, benar sekali. Terima kasih Sri Hardianti. Jadi, metamorfosis sempurna itu adalah proses perubahan bentuk tubuh yang ekstrim melalui 4 tahapan. Yang pertama dari telur, kemudian jadi pupa, dan jadi larva, jadi pupa, dan kemudian menjadi dewasa, hewan dewasa. Nah,
melalui metamorfosis sempurna? Karena lengkap. Karena melalui 4 tahapan pertumbuhan. Benar sekali Nia. Jadi metamorfosis sempurna itu terjadi contohnya pada kupu-kupu, karena kupu-kupu itu melalui telur kemudian menjadi larva, menjadi pupa, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Begitupun sebaliknya dengan nyamuk, itu dari telur kemudian jadi larva, jadi pupa, dan jadi nyamuk dewasa. Siapa yang suka digigit? Saya, Bu. Oke, selanjutnya ada pada hewan berkaki 4, yaitu katak. Katak itu dari telur kemudian jadi kecebong. Nah, kecebongnya itu nanti ada kecebong berkaki, kemudian jadi katak muda dan katak dewasa. Kenapa kodok dikatakan kenapa? Katak. Hati kodok. Kenapa kodok itu digolongkan sebagai metamorfosis sempurna? Karena Melalui 4 tahapan. ya betul sekali, melalui 4 tahapan dari telur menjadi kecebong, terus menjadi anakan muda dan menjadi katak dewasa. Nah, selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan yang hanya melalui 3 tahapan, yaitu telur, nimfa, dan dewasa, tanpa melalui fase pupa atau kepompong. Contohnya seperti, nah, ini apa? Hewan apa ini? Capung dan kecoa. Yang pertama dari telur kemudian jadi kecoa muda. Masih lucu deh. Dari telur kemudian capung muda dan akhirnya menjadi capung dewasa. Kenapa capung digolongkan metamorfosis tidak sempurna? Karena apa? Karena tidak lengkap itu cuma 2 tahapan. Cuma 3. Iya, karena dari sini ke sini juga tidak mengalami perubahan yang ekstrim. Masih jelas kalau ini bentukan anakan capung. Kemudian yang kedua, kecoa. Dari telur, kecoa muda, kecoa dewasa. Benar sekali. Jadi kecoa. Kecoa, Bu. Kecoa, Bu. Kecewa. Kecewa. Oke, benar sekali. Kecoa itu dari telur kemudian jadi kecoa muda dan kecoa dewasa yang kenapa nggak bicara begitu? Muak. Beli Kak. Biar itu mau lanjut. Kemudian contohnya ada metamorfosis kemudian contohnya ada belalang. Dari telur kemudian menjadi Nimfa dewasa. Kenapa belalang digolongkan metamorfosis tidak sempurna? Karena cuma 3 tahapan, Ibu. Benar sekali, Hikmah. Beri aplaus dulu untuk saya. Jadi selanjutnya ada siklus hidup pada tumbuhan. Nah, oke, siklus hidup pada tumbuhan itu dimulai dari benih, kemudian menjadi tunas, menjadi tumbuhan dewasa, berbunga, dan kemudian Berbuah. Siklus hidup pada tumbuhan dimulai dari apa? Benih, Bu. Tunas, kemudian tumbuh dewasa, berbunga, terus berbuah. Ya, benar sekali. Jadi itu siklus hidup pada tumbuhan. Selanjutnya, mengapa memahami siklus hidup itu penting? Siapa yang bisa Saya, menjawabnya? Bu. Oke, Herlina, apa? Karena untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melindungi spesies terancam punah. Ya, benar sekali. Jadi, mengapa penting untuk melestarikan siklus hidup? Yaitu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Karena kalau tidak dijaga, mereka akan punah. Contoh hewan yang sudah punah, yang terancam atau dilindungi. Hewan seperti, ya, komodo, benar sekali. Ada burung apa itu yang di Papua? Cendrawasih. Benar sekali. Mereka diburu untuk kepuasan manusia. Tidak.
udah. Lebah itu juga termasuk hewan yang metamorfosis sempurna karena lebah melalui telur, kemudian melalui pupa, larva, dan Serangga Ibu. ya serangga, semut juga masuk itu. Semut juga masuk golongan metamorfosis sempurna. Selanjutnya Ibu mau bertanya mengenai apa itu pengertian metamorfosis? Siklus hidup. Tuh ulang. Iya Ibu. Oke, Kita selanjutnya. pindah kelas. Ulang. Iya, karena banyak ini kan. Apa? Oke, Ibu mau bertanya selanjutnya yang terakhir yaitu contoh hewan yang metamorfosis tidak sempurna. Saya mau belalang. Kecoa. Oke, benar sekali. Sri Hardianti hewan apa? Iya loh. Capung. Oke, capung, benar sekali semua anak-anak Ibu. Jawabannya beri aplaus untuk kita semua. Oke, sebelum mengakhiri Ibu mau bertanya. Bagaimana perasaannya anak-anakku semua? Senang. Insya Allah luar biasa ya, hari ini sangat antusias. Sebelum ini Ibu mau tepuk es beri. Kita tepuk semangat dulu. Oke, berdiri semuanya yuk. Yuk yang semangat yang mana Ibu? Ya. Dan seperti biasa. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha mat. Aha aha mat. Semangat. Bukan lagi lebih cepat. 1, 2, 3. Dan. Ulang. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Duduk duduk. Dan. Ding ding ding. Dong dong dong. Aha aha mat. Aha aha mat. Semangat. Luar biasa ya. Oke. Tugas di rumahnya yaitu Ibu mau anak-anakmu semua itu mencari hewan yang ada di sekitar kalian dan menggolongkan hewan itu termasuk ke dalam kelompok yang jenis metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Seperti contohnya kayak kucing itu termasuk metamorfosis sempurna atau tidak, kayak sapi, kambing ataupun sembarang boleh, kucing juga boleh. Apa lagi itu ya? Hewan apa lagi? Selain ini boleh ayam. Jangkrik Ibu bisa? Iya, cari nanti jangkrik ya. Nyamuk. Iya, nyamuk. Dibunuh dulu. Nyamuk dibunuh. Apa benar tadi? Saya lagi kah? Cukup nih videomu. Ini saya Mika. Cukup Mika? Nanti tutup dulu doa. 23 nih. Oh, Doa. 23 nih. Banyak sekali. Banyak sekali. Lebih banyak kakak. 1, 2, 3. Oke, sebelum pulang semua anak-anak, baiknya kita berdoa. Yang mau memimpin doa pulang hari ini siapa? Sri Ardianti, boleh silakan maju. Di sini saja lagi. Sini saja kak. Sini kan. Ah, Biar supaya jauh dikit. Oke, siap Ustaz. Siap. Iya, Gerak. Kalau mungkin pulang tak? Iya. Bisa, bukan bisa. Duduk siap. Bersalam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal
Iya siap. Besar